Karena Tuhan sangat mencintai setiap manusia yang mengingat Tuhan dimanapun. Hadirkan gereja dalam setiap hari. Hadirkan gereja di hati kita. Agar kita beracara, ada gereja di hati kita sehingga tarifnya tidak terlalu tinggi. Agar kita menjadi dokter, ada hadirkan Yesus di hati para dokter yang Kristiani. Agar apa? Agar membuat resepnya disesuaikan dengan pasiennya. Kalau dia adalah berpenghasilan 3 juta, maka generik. Penghasilan 30 juta sesuaikan dengan kebutuhannya. Kenapa? Apapun ucapan kita tentang iman. Manakala kita menulis resep, kemudian mencekik leher pasien kita, membuat dia menderita. Sesungguhnya iman kita adalah iman kamuflatif, bukan iman yang sesungguhnya. Kita ingin bertuhan, bukan hanya di ruang-ruang ritual. Kita ingin bertuhan dalam ruang spiritual. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menghadiri ibadah dan perayaan Natal bersama yang diselenggarakan oleh Persekutuan Seluruh Pendeta Indonesia (PSPI) dan Persekutuan Pengacara Oikumene Indonesia (PPOI) di Gereja Bethel Indonesia (GBI) Baranang Siang, Kota Bandung. Kehadiran orang nomor 1 di Jawa Barat itu menjadi simbol kuat komitmen pemerintah provinsi dalam menjaga kerukunan umat beragama, sekaligus memastikan bahwa perayaan Natal di Jawa Barat berlangsung aman, damai, dan penuh sukacita. Dalam acara yang dihadiri oleh tokoh lintas agama, pendeta, jemaat, serta perwakilan TNI, Polri, dan aparatur sipil negara PNS tersebut, Kang Deddy Mulyadi, yang akrab disapa KDM, menegaskan bahwa negara hadir untuk seluruh warga tanpa membedakan latar belakang agama dan keyakinan. Dalam sambutannya, Gubernur Deddy Mulyadi menekankan bahwa kebebasan beribadah adalah hak konstitusional setiap warga negara yang wajib dilindungi oleh pemerintah dan seluruh elemen bangsa. Ia menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama jajaran TNI dan Polri telah memastikan seluruh rangkaian perayaan Natal di berbagai daerah berjalan dengan pengamanan maksimal dan suasana yang kondusif. Negara harus memastikan setiap umat beragama bisa beribadah dengan aman, tenang, dan penuh rasa damai. Jawa Barat adalah rumah besar bagi semua, tegas Deddy Mulyadi. Menurutnya, toleransi bukan sekadar slogan, melainkan harus diwujudkan dalam tindakan nyata, salah satunya dengan kehadiran langsung kepala daerah dalam kegiatan keagamaan lintas iman. Kehadiran Gubernur Jawa Barat dalam perayaan Natal ini disambut hangat oleh para pemimpin gereja dan jemaat. Ketua PSPI dan perwakilan PPOI mengapresiasi langkah Kang Deddy Mulyadi yang dinilai sebagai teladan kepemimpinan inklusif dan berjiwa kebangsaan. Perayaan Natal tersebut juga menjadi momentum mempererat persaudaraan lintas profesi, karena dihadiri oleh anggota TNI, Polri, PNS, tokoh hukum, dan tokoh masyarakat, yang bersama-sama mendoakan kedamaian dan kemajuan Jawa Barat. Suasana ibadah berlangsung hikmat dan penuh kekeluargaan, mencerminkan semangat Bhinneka Tunggal Ika yang terus dijaga di tanah Pasundan. Gubernur Deddy Mulyadi juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI dan Polri, khususnya Kodam 3, Siliwangi dan Polda Jawa Barat, atas peran aktif mereka dalam menjaga keamanan selama rangkaian Natal dan menjelang Tahun Baru. Menurut KDM, stabilitas keamanan merupakan fondasi utama bagi terwujudnya kerukunan sosial dan pertumbuhan pembangunan di Jawa Barat. Kalau ibadah aman, masyarakat tenang. Kalau masyarakat tenang, pembangunan bisa berjalan dengan baik, ujarnya. Menutup sambutannya, Kang Deddy Mulyadi mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat untuk saling menghormati perbedaan, menjaga persatuan, serta menolak segala bentuk intoleransi dan provokasi. Ia berharap momentum Natal ini menjadi penguat nilai kasih, persaudaraan, dan solidaritas sosial, tidak hanya bagi umat Kristiani, tetapi juga bagi seluruh warga Jawa Barat. Kehadiran Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dalam perayaan Natal bersama PSPI dan PPOI di GBI Baranang Siang Bandung ini menegaskan bahwa Jawa Barat adalah provinsi yang menjunjung tinggi toleransi, kebinekaan, dan persatuan bangsa. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk terus merawat harmoni sosial, memastikan setiap warga merasa aman, dihargai, dan dilindungi dalam menjalankan keyakinannya. Ruli tiap hari beracara, ngurusin siapa? Ngurusin orang-orang yang takut. Padahal beragama, apapun agamanya. Takut apa? Gugat waris. Takut apa lagi?
hartanya diambil orang. Takut apa lagi? Semuanya takut. Apa yang membuat pertikaian di negeri ini? Rasa takut. Kenapa orang tidak mengizinkan rumah ibadah? Takut. Takut apa? Takut terpengaruh. Nanti pindah agama. Saya tiap hari gaul sama Pak Jutek dengan Pak Ruli. Nggak pindah agama, paling pindah isi dompet. Karena saya nggak takut. Nah, tapi tiap hari kita berteriak iman, iman, iman. Orang yang beriman itu yang tertinggi itu adalah bukan meyakini, tapi menyaksikan. Kalau sudah menyaksikan berarti dia bersaksi. Bersaksi di pengadilan itu adalah orang yang harus melihat dan mendengar. Kalau tidak bisa melihat dan mendengar sendiri, tidak bisa menjadi saksi yang valid. Pertanyaannya adalah, hari ini kita bersaksi pada Tuhan yang kita yakini. Kalau bersaksi berarti sudah menyaksikan. Kalau sudah menyaksikan berarti dekat. Kalau sudah dekat, kenapa takut? Untuk itu kenapa kita takut miskin? Kenapa kita takut tidak makan? Bukankah Yesus sendiri tidak takut apapun? Dia melepaskan sendiri seluruh beban dunianya. Untuk apa? Untuk mengajarkan tentang bahwa kesaksian itu harus disaksikan. Dan kesaksian itu akan lahir apabila kita merasakan. Maka dalam pandangan saya, berbahagilah manusia yang pernah dan sering mengalami penderitaan. Kenapa? Berarti dia pernah menyaksikan dan merasakan. Orang yang mengalami penderitaan itu adalah orang-orang yang mengikuti tradisi kenabian. Jadi kalau Anda menjadi orang beriman, mengaku beriman, mudah tersinggung, mudah marah, nggak pernah menderita, penuh rasa takut. Udahlah jangan ngaku beriman, berimin saja. Untuk itu apa sih yang ada pesan yang ingin saya sampaikan? Pesan saya sampaikan adalah saya ingin menceritakan tentang pesan agama di Indonesia. Agama-agama datang ke Indonesia itu menggeser sebuah keyakinan leluhurnya orang Nusantara. Leluhurnya orang Nusantara apa? Mu orang Batak, mu orang Jawa, mu orang Bugis, mu orang manapun. Mu orang Kalimantan, orang Dayak. Pasti hubungan ketuhanannya itu di dua hal. Di alam dan di leluhurnya. Orang Batak itu jadi 4 hal sekarang. Alam, leluhur, dan agama. Dipakai orang Batak semuanya. Sehingga orang Batak agama apapun pasti ujungnya pakai sihaan. Pasti pagabean. Itu ciri. Dan saya selalu berulang-ulang. Salah satu suku yang tidak akan punah di Indonesia adalah suku Batak. Cuman problemnya satu. Nanti di surga dia akan tetap berkumpul dengan masing-masing marganya. Jadi bosen. Iya, di dunia bertemu sama sihaan, di surga dengan sihaan lagi.
Dan nanti yang dicari membela, itu yang pertama ditanya Suguna dulu. Mana kau? Si Aan, boleh bareng sama aku. Mana kau? Nasution, sana. Ya itu canda saja. Nah, apa sih yang ingin dipesankan? Leluhur kita itu dulu, itu dianggap animis dan dinamis. Pemuja batu, pemuja pohon, pemuja batu, pemuja pohon. Memujanya nggak jauh-jauh mereka. Kalau dia tinggal di gunung, yang dipuja gunungnya. Kalau dia tinggal di laut, yang dipuja lautnya. Kalau dia tinggal di lembah, yang dipuja lembahnya. Kenapa? Karena dalam perspektif berpikir mereka, saya lahir di sini, maka saya harus menghormati tempat di mana saya dilahirkan, tempat di mana saya makan. Titik, nggak geser. Maka beragam. Tetapi, dari animis dan dinamis itu satu. Walaupun dalam pandangan kaum agamawan mereka salah dalam bertuhan. Tetapi mereka benar dalam apa? Dalam menjaga alam dan lingkungannya. Pohonnya dihormati, batunya dihormati, mata airnya dihormati. Dan masuk agama. Mengajarkan apa tentang spiritualitas. Pada pemahaman-pemahaman tentang ketuhanan yang langit. Membangun hubungan dengan manusia, membangun hubungan dengan alam. Tapi di perjalanannya hanya dua hal yang selalu dibicarakan. Hubungan dengan manusia dan hubungan dengan Tuhan. Yang alamnya gak pernah dibahas. Padahal apa? Padahal dalam pandangan saya justru Tuhan menitipkan kasih. Itu lewat apa? Lewat semesta. Kita tiap hari nginjak tanah. Kita tiap hari minum air, kita tiap hari menghisap udara, kita tiap hari menerima sinar matahari, tiap hari itu yang menentukan hidup dan kehidupan kita. Tetapi jujur, setiap hari kita menghinakan tanah, setiap hari kita menghinakan air, setiap hari menghinakan udara, dan setiap hari kita menghinakan matahari. Apa yang terjadi? Penyakit yang tidak pernah berhenti dalam setiap waktu. Pemahaman spiritualitas kita itu menjadi dangkal. Dangkalnya apa? Kaum spiritualis seringkali terus mengalami kegelisahan dalam hidupnya. Gelisah pergi ke gereja, gelisah pergi ke gereja, gelisah pergi ke gereja. Itu yang terjadi. Kenapa ini terjadi? Lingkungan di mana Tuhan menitipkan kasih padanya, engkau abaikan dan engkau sia-siakan. Engkau lupa, kau berperang satu sama lain berebut tempat ibadah. Ingin mendirikan tempat ibadah, tapi engkau lupa bahwa alam semesta engkau campakkan, engkau hancurkan secara kolektif tanpa pernah kau bicara tentang dosa. Apa yang terjadi? Kehancuran. Apa yang terjadi? Derita. Apa yang terjadi? Kecemasan. Apa yang terjadi? Kegelisahan. Kenapa kita semuanya gelisah? Karena kita terpisah dari induk kita. Maka orang Sunda menyebut tanah itu sebagai Sunan Ambu. Ibu yang mesti dijaga dan dihormati. Untuk itu, mari pada saat Natal saat ini, saya mengajak pada semuanya, hentikan berbagai aktivitas yang engkau telah meluluh lantahkan bumi, tempat suci yang dimana engkau dilahirkan, dibesarkan, dan engkau akan kembali padanya. Kita kembali nanti bukan ke gereja. Kita kembali bukan ke candi. Kita kembali ke bumi. Disitulah tempat kita. Tempat abadi. Kita yang ingin kita ciptakan apa? Yang ingin kita ciptakan adalah saat kita kembali ke bumi, bumi menerima kita dengan penuh sukacita. Kenapa menerima penuh sukacita? Karena yang datang adalah
orang yang mencintai buminya selama ini. Untuk itu, mari kita bersama-sama Spirit Yesus yang mengajarkan tentang pengabdian, pengorbanan, kesucian, ketidaktakutan, penyerahan diri secara total. Gantikan oleh kita agar saat ini janganlah kita menjadi orang yang penuh dengan rasa takut. Jadilah orang yang tidak ada rasa takut. Tidak takut miskin. Tidak takut hilang kekuasaan. Tidak takut kehilangan kekayaan. Tidak takut kehilangan kehormatan. Karena esensi dari ajaran agama adalah bersaksi. Dan ciri dari kesaksian adalah melihat dan mendengar serta merasakan. Yang pada akhirnya akan melahirkan sebuah sistem nilai hidup tentang prinsip-prinsip ketidaktakutan. Dan semoga rasa tidak takut kita hari ini akan melahirkan gelombang energi yang besar. Bagi apa? Bagi alam ini untuk tidak mempercepat pendek umurnya. Karena alam ini tidak ingin cepat pendek umurnya, maka kita harus kembali apa yang disukai oleh alam agar napasnya semakin panjang. Agar penyakitnya semakin hilang. Caranya apa? Perbanyaklah menanam. Saya pernah jadi bupati. Pernah jadi anggota DPR dan sekarang jadi gubernur. Saya merasakan betul. Saya banyak membangun bangunan. Tetapi ternyata yang paling banyak manfaat yang saya lakukan ketika menjabat dulu adalah yang sampai hari ini adalah pohon yang saya tanam. Saya ingin bangunan megah. Hari ini makin kosong. Perlu listrik yang mahal dalam setiap bulan. Perlu orang yang menyapu dalam setiap waktu. Perlu yang menjaga security dalam setiap saat. Uang diperlukan. Tetapi pohon-pohon yang saya tanam, dia tak pernah minta biaya pengurusan dirinya. Tapi justru dia menaungi, memberikan ketenangan bagi para penghuni kampung dan kota, menyimpan air, membuat oksigen, memberikan harapan tentang umur dunia yang berharap panjang. Apa yang akan saya lakukan hari ini sebagai gubernur? Saya tadi ditawarin, Pak bangun ini udah deh gak usah. Kenapa? Dari sekian bangunan yang ada di kota Bandung, tempat gedung pertunjukan segala macam begitu banyak. Kosong, semakin tidak ada penghuninya, semakin tidak ada pengisinya. Ruang-ruang pertunjukan semakin tidak ada penontonnya. Karena sudah bergeser ruangnya ke tayangan-tayangan yang ada dalam setiap hari. Toko-toko semakin sepi, mal semakin ditinggalkan oleh orang yang datang biasa, paling hanya rojali. Karena sudah digantikan dengan semuanya serba tinggal datang ke rumah. GoFood. Gak ada. Untuk itu apa yang ingin dilakukan? Yang ingin dilakukan adalah saya tak akan membiarkan ruang kosong di Jawa Barat. Saya akan isi dengan pohon-pohon sebagai harapan kehidupan. Kalau umat Kristiani mencintai pohon cemara, saya juga mencintainya karena bisa ditanam. Tetapi juga saya sebagai orang Jawa Barat sangat mencintai pohon Tanjung, pohon Kiara, pohon Jamuju, pohon Samolo, pohon Beringin dan seluruh pohon lainnya. Untuk apa? Kepentingan masa depan. Karena ancaman terbesar dari rakyat Jawa Barat ke depan adalah kekurangan air. Hilangnya rawa. Hilangnya ruang untuk berinteraksi.
Setiap pikiran orang hari ini adalah ekonomi. Setiap pikiran orang adalah uang. Setiap pikiran orang adalah uang. Itu yang membuat kita sempit dalam memahami agama secara universal. Tempat ibadah kita yang paling utama adalah seluruh bumi ini adalah tempat kita beribadah. Sekali lagi saya katakan, seluruh bumi ini adalah tempat kita beribadah. Untuk itu janganlah bersedih hati apabila belum bisa mendirikan gereja. Kenapa? Kita bisa beribadah dimanapun. Karena Tuhan sangat mencintai setiap manusia yang mengingat Tuhan dimanapun. Hadirkan gereja dalam setiap hari. Hadirkan gereja di hati kita agar kita beracara, ada gereja di hati kita sehingga tarifnya tidak terlalu tinggi. Agar kita menjadi dokter, ada hadirkan Yesus di hati para dokter yang Kristiani. Agar apa? Agar membuat resepnya disesuaikan dengan pasiennya. Kalau dia adalah berpenghasilan 3 juta, maka generik. Penghasilan 30 juta sesuaikan dengan kebutuhannya. Kenapa? Apapun ucapan kita tentang iman. Manakala kita menulis resep, kemudian mencekik leher pasien kita, membuat dia menderita. Sesungguhnya iman kita adalah iman kamuflatif, bukan iman yang sesungguhnya. Kita ingin bertuhan. Bukan hanya di ruang-ruang ritual, kita ingin bertuhan dalam ruang spiritual. Sehingga tidak ada lagi kalimat goblok ketika di jalan raya karena macet. Tidak ada lagi kalimat anjing ketika keluar dari rumah kemudian melihat hamparan sampah. Dan tidak ada lagi konflik antar tokoh-tokoh agama. Baik yang satu agama maupun beda agama. Karena semuanya ingin memperjuangkan tentang kesaksiannya pada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah hadir dalam sebuah kesaksian manakala orang itu masih ada kebencian. Tuhan hanya akan hadir pada hati-hati yang terbuka tanpa rasa curiga. Karena inti dari agama menghilangkan rasa kecurigaan. Dan membuat pandangan semua orang itu baik. Walaupun seringkali orang-orang seperti ini kalah dalam politik, kalah dalam apapun. Tetapi dalam pandangan saya, jangan suka memandang orang yang kalah itu kalah. Bisa jadi dia adalah pemenang yang sebenarnya. Dan seorang pemenang adalah dia tetap tersenyum walaupun disakiti. Dia tetap tersenyum walaupun dikhianati. Dia tetap tersenyum walaupun lapar. Ingat, dia tetap tersenyum walaupun lapar. Dia tetap tersenyum walaupun terluka. Maka kalau kita tersenyum dalam bahagia itu biasa. Tetapi kita tersenyum dalam keadaan terluka, itu luar biasa. Pesan saya, berbuat baik pada orang yang baik, itu amal. Tetap berbuat baik pada orang yang berbuat jahat pada kita, itu adalah derma. Kalau ingin menjadi gembalanya Yesus, maka berbuatlah baiklah pada orang yang jahat pada Anda semua. Karena disitulah kualitas kesaksian yang sebenarnya. Saya ucapkan terima kasih. Saya tidak akan terlalu panjang karena nanti dianggap khotbah. Dan bagi saya panjang juga percuma. Karena pulang saya tidak akan dibekelin, malah saya ikut nyumbang. Terima kasih, selamat merayakan Natal. Semoga kita semua menjadi kaum derma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.